Sahabat Maksi, kembali lagi bersama saya Safira. Nah, sahabat Maksi, petani adalah kontributor terbesar. Petani adalah pahlawan pertanian yang ada di Indonesia. Tanpa adanya petani, mungkin kita semua tidak bisa merasakan apa saja sih manfaat dari perkebunan yang ada di Indonesia ini. Nah, untuk itu, dalam rangka juga memperingati Hari Kartini yang merupakan pahlawan revolusi wanita yang ada di Indonesia, saat ini sudah hadir di hadapan sahabat Maksi sekalian, pahlawan yang juga tidak kalah hebat dari Ibu Kartini, yang juga merupakan salah satu petani kelapa sawit di daerah Kota Batak, Riau. Nah, untuk itu sahabat Maksi, langsung saja kita tanya-tanya kepada salah satu petani yang ada di sini tentang bagaimana sih dan apa sih alasan beliau memilih petani sebagai salah satu pekerjaan yang dilakukannya. Nah, untuk itu langsung saja, halo, selamat pagi, Suster. Selamat pagi. Dengan Suster siapa nih kalau boleh tahu, Sus? Saya Suster Loli FJJM. Oke, Suster Loli ya, Sus. Ya. Sekarang kami dengan sahabat Maksi nih, Sus, penasaran nih, karena kan kita tahu bahwa wanita itu punya pengaruh juga ya Bu ya di dalam industri kelapa sawit. Nah, alasan Suster sendiri kenapa sih menjadikan sawit ini sebagai salah satu aktivitas yang Suster lakukan gitu? Visi misi kami bertani kelapa sawit karena kelapa sawit sangat membantu pelayanan kami untuk melayani masyarakat kecil seperti kami punya panti asuhan, rehabilitas orang cacat, ada 3, ada Siantar, di Nusa Tenggara, di Atambua, dan di Gunung Stoli. Jadi kami kan tidak punya gaji atau digaji masyarakat, tapi kami harus mencari nafkah sendiri supaya pelayanan kami kepada orang-orang kecil, ya dari sawit ini, dari mana lagi, hanya ini yang bisa kami lakukan, karena ini ya mungkin sudah jalannya tidak merugikan orang lain, itu aja. Luar biasa sekali, sangat mulia sekali gitu alasannya, karena berarti berangkat dari keresahan dan panggilan hati mungkin ya, Sus ya, untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan gitu ya, Sus. Kalau kita kan melayani orang tidak hanya kata-kata, tidak hanya omong saja, tapi kita harus memberikan bukti. Jadi untuk melakukan cinta itu ya harus ada uang. Kalau tidak ada ya kita buat hanya prakteknya saja, membantu orang-orang yang kecil, terutama saudara difabel. Saudara difabel. Iya. Oke, baik, Sus. Berarti memang harus ada aksi, bukan hanya kata-kata begitu ya, Sus? Iya. Ya, Sus Loli, kami mau tanya lagi nih, untuk waktu sendiri nih, Sus. Suster sudah berapa lama sih berkecimpung di dunia sawit ini kalau boleh tahu, Sus? Kalau dibilang kami itu turun-temurun ya, tapi saya sendiri sudah hampir 8 tahun. 8 tahun? Ya, setelah saya lulus sekolah pertanian dari Medan, saya ditugaskan pimpinan untuk mengolah sawit ini. Jadi saya sudah 9 tahun di mengolah sawit. Kurang lebih 9 tahun begitu ya, Sus ya, dari setelah lulus tadi hingga saat ini mungkin ya, Suster ya? Iya, sampai saat ini. Oke, nah dari jangka waktu yang sangat lama itu tadi kan ya, Sus, luar biasa sekali. Mungkin apa sih, Sus, yang membuat Suster yakin dan terus melanjutkan hingga ada di titik ini gitu, Sus? Namanya juga ya, kalau ditanya, kalau boleh jujur, siapalah suka jadi petani ya. Kena panas matahari, kena hujan, apalagi saya seorang biarawati. Ya tentunya orang berpikir ya suster-suster itu ya berdoalah kerjanya di gereja, di biara. Tapi karena demi pelayanan kita kepada orang-orang kecil, terutama orang-orang difabel itu, ya saya berjuang untuk mengalahkan semua tantangan-tantangan itu. Walaupun berat, saya tetap semangat karena ini bukan untuk diriku ya, tapi untuk melayani orang banyak. Iya, seperti itu. Kalau suka dukanya dalam hal bertani ya banyak ya, terutama harga sawit yang kadang mengganggu, kadang turun, kadang naik, dan harga pupuk yang semakin mahal juga. Padahal banyak yang harus kita kasih, karyawan makan, orang-orang di panti juga harus makan. Jadi kami ya ikut aja lah dengan apa yang terjadi di Indonesia sekarang mengenai sawit. Oke, baik, Sus. Berarti memang
apa ya, suka duka itu pasti ada ya sis ya, tapi kembali lagi bagaimana kita menyikapinya, apalagi untuk tujuan panggilan. Iya, panggilan Ini panggilan dari panggilan. hati dan tujuannya juga untuk Panggilan dari Tuhan. iya betul, dan memang atas kemauan dari diri sendiri juga ya sis ya. Iya, harus Dan- ada. Yang terutama itu apapun pekerjaannya, kalau kita sudah mencintainya, ya semua akan bahagia dan beres. Oke, luar biasa sekali sis. Iya. Nah mungkin untuk harapannya nih sus ke depannya untuk para wanita yang ada di Indonesia, misalnya untuk mereka yang masih takut untuk berkecimpung di dunia sawit, apa sih harapan atau mungkin motivasinya gitu sus? Oh iya, sebagai wanita juga ya, yang selalu merawat diri, jadi kami juga berpikir sampai ke sana supaya para ibu-ibu di Indonesia harus berjuang keras, bekerja keras apapun itu untuk menyekolahkan anak-anaknya, memberikan anak-anaknya kesejahteraan. Tidak usah takut dengan resiko-resiko tantangan yang ada di lapangan. Yang penting untuk anak harus kita berjuang. Betul, setuju sekali suster. Iya. Jadi mungkin untuk para ibu dan para wanita di Indonesia jangan pernah Iya. berhenti untuk berjuang apapun Iya. bentuknya ya sus ya. Oke, iya. Oke, kalau gitu sahabat Maksi, luar biasa sekali peran dari suster ini. Begitu juga harus dicontoh oleh sahabat Maksi sekalian. Dan tidak lupa kami juga ucapkan selamat Hari Kartini. Salam hangat untuk perjuangan seluruh wanita-wanita yang ada di Indonesia, termasuk wanita-wanita yang berkecimpung di bidang sawit. Sekian dari kami, terima kasih. Kami Kami mengucapkan Selamat Hari Kartini. Semua wanita Indonesia, mari berjuang. Kita perjuangkan pendidikan anak-anak kita.